Hey, what's up? Jangan balik lagi channel Levi John. Kami yang bakal memberikan prediksi yang ada tidak akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta parlay negara dari Sabang sampai Merauke. John, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik, selalu berikan kesehatan lebih baik dari sebelumnya, diberikan rezeki yang berlipat-lipat ganda, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang kalian cintai. John, semua pecinta Levi John pasti tahu semalam single bet kita patah, ya kan? John? Dari beberapa hari, ya kan, udah ada rasa 10 kali kita menang single bet ya. Patah dan kita fokus ke parlay, dan aku mau mulai dari nol. Aku mau main target ya kan. Jadi semalam aku WD semua saldoku, dan aku bilang sama yang di grup, ini saldoku dan aku akan buat target sampai ke 50 ya kan John. Sampai 50 kita WD ya kan. Jadi kita harus bisa memberikan kemenangan untuk diri kita sendiri dalam bermain ini ya kan John. Biar apa? Biar kita bisa mengontrol nafsu ya kan John. Biar kita mampu mengontrol semua emosi kita ya kan. Tapi semalam John aku tuh JP tapi LH2. Jadi modalku kena makan bandot dikit. Jadi aku emosi nih. Nah, malam ini bakalan kita gas ya kan John. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian subrek, like, dan komen, karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa. Jangan lupa kalau kalian mau gabung ke grup WhatsAppku, nanti aku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar atau deskripsi. Kalau kalian mau untuk info single bet, nanti aku letak link grup Telegramku di kolom komentar, atau kalian bisa main-main ke Facebookku. Ya kan John? Nah, ini John akan ku prediksi 5 tim. Karena single bet masih kuasa Wak John, kalian tahu sendiri ya kan, single bet kita masih mengerajai. Jadi kita harus fokus dan kita akan mencari single bet. Tapi aku mau lebih fokus main di parlay dulu ya kan John. Oke John, ada 5 tim yang bakal prediksikan. Karena nanti malam ada beberapa tim besar yang bakal main. Aku tidak naik video karena aku kemarin sakit ya kan. Mungkin gejala-gejala covid ya kan. Tapi udah clear ya kan John. Jadi malam ini kita gas lagi. Aku akan memprediksikan dari Liga Turki. Katanya ini Liga Kebab. Yang bikin sial. Ada Fatih Karagümrük melawan Besiktas, yang kedua ada Betis melawan Alaves, yang ketiga ada Brighton melawan Chelsea, dan yang keempat ada Juventus melawan Sampdoria, dan yang kelima ada Cadiz melawan Espanyol. 5 tim ini bakal kita prediksikan. Jadi kalian simak dan saksikan apa yang sampaikan, karena tanpa kalian aku juga bukan siapa. Oke John, sediakan kopi rokok sama senyum kalian. Kopi udah habis, jadi aku mau ngerokok ya. Oke, Wak Johnku, dimanapun kalian berada, kita langsung ke tim yang pertama. Ada Fatih melawan Besiktas. Di pertandingan sebelumnya, di video sebelumnya aku sudah memprediksikan kemarin Besiktas itu bakalan under dan tahan ya kan. Dan di video kemarin sebelumnya kita JP. Nah, tapi kali ini John, prediksiku akan berbeda. Di beberapa pertandingan terakhir Fatihnya kalah 1 kali dan 2 kali imbang, 2 kali menang, sedangkan Besiktas dia menang sebanyak 3 kali, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Untuk di klasemen Besiktas ada peringkat 7 dan Fatih ada di peringkat 11. Bukan PS Fatih ya. Peringkat 11 dengan 30 poin. Dan di sumber kita satu lagi. Di sini ada beberapa pemain dari Besiktas yang tidak yang banyak cedera. Ada 5 pemain, 1 masih dipertanyakan, sedangkan dari Fatih ada 1. Dan di 5 pertandingan terakhir tuan rumahnya John, Karagümrük ini dia menang sebanyak 3 kali, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Sedangkan Besiktas di 5 pertandingan terakhirnya pertandingan tandang cukup buruk ya John, karena udah lama Besiktas menang melawan Fatih di bulan 1 kemarin ya kan, tahun lalu. Dan ini cukup buruk pertandingan tandangnya. Jadi pura-pura kecil, jadi hati-hati kalian terlibat, karena pertandingan sebelumnya Besiktas ini menang besar, jadi otomatis ada yang nge-push seperempat atau setengah, pasarnya setengah dan seperempat. Hati-hati. Di sini aku lebih berani main di tahan setengah, dan di sini aku berani main di over 2,5 John. Itu prediksiku untuk Besiktas melawan Fatih, dan kita akan terbang ke Betis melawan Alaves. Di pertandingan kali ini John, Betis tuh kemarin itu dia menang ya kalau nggak salah. Di Real Betis tuh kemarin menang di Copa del Rey melawan Sevilla John. Cukup mengejutkan, dan itu adalah sesuatu yang spesial ya kan. Dan di pertandingan kali ini John, Betis tuh akan main melawan peringkat juru kunci yang masih berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Dan di sini Betis bakalan menempel terus ya kan di Alaves. Jadi aku di sini
apa namanya, lebih melihat dulu ya kan John. Di 5 pertandingan betis dia itu kalah 2 kali, 2 kali menang, 1 kali imbang. Sedangkan Alaves 5 pertandingan terakhir dia itu kalah sebanyak 3 kali, 2 kali imbang John. Dan di sumber kita satu lagi di sini John, ada beberapa pemain dari Betis yang tidak akan bermain, 4 pemain dan 1 masih bertanding. Sedangkan dari Alaves di sini ada 2 pemain pasti yang tidak bermain John. Dan pemain-pemain dari Betis ini kalau kalian tahu ya kan, ini banyak pemain yang luar biasa juga karena ada apa namanya, Borja ya kan John. Makbat, Hector Bellerin ya kan, Juan Miranda. Jadi formasi back itu cukup bagus, cukup solid dan cukup bagus. Jadi mungkin pertandingannya alot tapi akan tetap ada gol di pertandingan kali ini. Aku di sini lebih berani main di tahan Alaves 1/3/4 karena purpurnya terlalu besar ya kan John, terlalu pede, rasaku tidak layak ya kan. Kayaknya Betis tidak akan menang dengan skor yang besar. Tapi skor bisa jadi besar, tapi tidak dengan kemenangan yang besar. Paham maksudnya kan? Maksudnya selisih 1 tapi dengan skor 2-1 gitu, John. Jadi di sini aku lebih berani main ditahan Alaves 1/3/4 dan di sini aku berani main di over 2,5 John. Itu prediksi untuk Alaves melawan Betis dan kita akan terbang ke Brighton melawan Chelsea. Nah, feelingku yang over nih ada bukan di liga-liga besar, tapi di liga-liga kecil ya, John. Kayak di La Liga, maksudnya tim-tim kecil ya, La Liga ya kan, John. Oke, John. Di pertandingan Brighton lawan Chelsea kita lihat di sini John, Chelsea ada di peringkat 3 dengan 43 poin dan Brighton ada di peringkat 9 dengan 28 poin dan di 5 pertandingan terakhir John, Brighton itu hanya kalah melawan Chelsea sebanyak 1 kali dalam 5 pertandingan terakhir John. Brighton sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu cukup bagus karena menang sebanyak 3 kali, 2 kali imbang. Sedangkan Chelsea di 5 pertandingan terakhir dia itu menang sebanyak 3 kali, 1 kali imbang dan 1 kali kalah John. Dan di sumber kita satu lagi di sini John, ada beberapa pemain dari Chelsea yang tidak bermain. Kayak pemain-pemainnya ya biasalah. Dan di sini John, Brighton juga ada pemain yang seleksi timnas sama juga Chelsea juga, tapi Chelsea masih punya Kepa di kiper ya kan John. Nah, di pertandingan kandang ya Brightonnya hanya kalah 1 kali melawan Wolves dengan skor yang tipis. Jadi skor-skornya itu selalu kecil setiap bermain di kandangnya Brighton. Sedangkan Chelsea di 5 pertandingan terakhir kalah 1 kali melawan City kemarin terakhir kan John. Jadi di sini John, aku lebih berani ngasih pur 3/4 atau setengah ke Brighton dan di sini aku berani main di under 2/3/4 karena prediksiku Chelsea bakal menang dengan skor 1-0 atau 2-0 John. Itu prediksiku untuk Brighton melawan Chelsea dan kita akan terbang ke pertandingan keempat, ada Juventus melawan Sampdoria. Ini cukup besar ya kan pur-pur ya. Sedangkan Juventus masih angkat-angkat teh ayam ya kan. Nah, di pertandingan kali ini Juventus tuh selalu menang sebanyak 5 kali dalam 5 pertandingan terakhir. Jadi wajar pasaran dikeluarkan bandot besar. Di 5 pertandingan terakhir ya Juventus tuh hanya kalah 1 kali, 1 kali imbang dan 3 kali menang. Sampdoria 5 pertandingan terakhir John, dia tuh kalah sebanyak 3 kali, 2 kali imbang. Dan di sumber kita satu lagi di sini John, Juventus main dengan kekuatan kunci dan full ya kan, on fire. Dan Juventus pertandingan kandangnya cukup bagus karena dia menang sebanyak 4 kali, 1 kali imbang. Sedangkan Sampdoria 5 pertandingan terakhirnya dia menang sebanyak 3 kali, 2 kali kalah dan 1 kali imbang. Ini Coppa Italia ya kan John. Jadi aku rasa Juventus bakalan menang tanpa mau karena dia kemarin udah kalah di final melawan Inter. Jadi di sini aku berani ngambil Juventus pur 1 dan di sini aku berani main di under 3 dan aku berani win John. Ya kan? Aku yakin Juventus bakal menang dengan skor 2-0. Jadi itu prediksiku untuk Juventus melawan Sampdoria dan kita akan terbang ke Cadiz melawan Espanyol. Di pertandingan kali John, kayaknya ini bakalan rusuh pertandingannya. Banyak terjadi baku hantam ya kan John. Cekcok antar pemain dan wasit ya kan. Feelingku ya. Di sini Cadiz ada di peringkat 19 dan Espanyol ada di peringkat 11 dengan 26 poin. Dan di 5 pertandingan terakhirnya John, Espanyol nih menang sebanyak 3 kali, 2 kali menangkan Cadiz. Dan di 5 pertandingan terakhir Cadiz dia itu kalah sebanyak 2 kali, 2 kali menang, 1 kali imbang. Sedangkan Espanyol 5 pertandingan terakhirnya 3 kali kalah, 2 kali menang. Dan di sumber kita satu lagi di sini John, ini Cadiz sama-sama absen 1 pemain dengan John. Dan di head to head sebagai tuan rumah nih, Cadiz nih belum pernah mengalami kemenangan. Espanyol sendiri pertandingan tandangnya cukup bagus karena dia 2 kali kalah dan 3 kali kemenangan John. Jadi di sini prediksiku John,
Untuk Espanyol lawan Cadiz, aku di sini berani main di over 2/4 dan di sini aku masih berani megang Espanyol, John, kan? Karena di pertandingan tandangnya itu Espanyol cukup bagus, jadi di sini aku berani ngasih pur 1/4 dan di sini aku berani main di over 2/4. Karena prediksi skorku Espanyol bakal menang dengan skor 2-1 atau mungkin 3-0. Itu prediksiku untuk Espanyol melawan Cadiz dan itu adalah tim terakhir yang prediksi dari John. Jadi terima kasih banyak sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa jadi manfaat untuk kalian semua dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua penontonku yang sudah mensupportku sampai saat ini, yang sudah mendukungku sampai saat ini. Apresiasi penuh untuk kalian semua, selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki yang berlipat-lipat ganda, ya kan John. Semoga kita selalu berbahagia, ya kan John. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Selamat menghadapi hari dengan baik, ya kan John. Semoga kita selalu dikelilingi oleh orang-orang kalian cintai. Sampai bertemu dalam kemenangan-kemenangan berikutnya. Tidak bosan-bosan aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua. Sampai bertemu dalam kemenangan berikutnya sekali lagi. Salam Meta Tumpur.